3 ribuan karyawan dan keluarga BJA Group ikut family gathering di Pohuwato, dijamu kuliner 80 UMKM. Sebanyak 3 ribuan orang mengikuti family gathering Biomasa Jaya Abadi, BJA Group di lapangan Proklamasi, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Sabtu, 22 November 2025, pagi. Diketahui, BJA Group yang terdiri PT Biomasa Jaya Abadi, BJA, PT Bayan Tumbuh Lestari, BTL, dan PT Inti Global Laksana, IGL, yang memiliki 1.501 karyawan. Perusahaan ini beroperasi di Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Mereka yang hadir adalah keluarga dan karyawan dan manajemen 3 perusahaan dalam BJA Group. Hadir pula Bupati Pohuwato Saipul Buinga, mantan Wakil Bupati sekaligus ex-PLT Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa, anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, camat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat TNI Polri, hingga kepala desa. Acara Family Gathering BJA Group diawali sambutan Direktur Biomasa Jaya Abadi, BJA, Group Zunaidi dan arahan Bupati Pohuwato Saipul Buinga. Kegiatan menampilkan prosesi penerimaan adat Baate, tarian adat hingga atraksi drum band para siswa. Tak hanya itu, para karyawan menyampaikan testimoni dampak positif kehadiran BJA Group terhadap perekonomian warga sekitar. Perusahaan pun memberikan santuan kepada anak yatim piatu di sekitar tambang. Kegiatan dilanjutkan dengan lomba karyawan antar divisi di BJA Group. Trik matahari tak membuat surut semangat peserta lomba mengikuti puluhan lomba yang digelar hingga Sabtu sore itu. Mereka tampak antusias, tidak hanya untuk saling mengenal sesama karyawan tapi juga ingin memperebutkan ratusan hadir yang disiapkan perusahaan. Tak hanya karyawan dan keluarganya, perusahaan juga menghadirkan sekitar 80 UMKM desa sekitar perusahaan untuk menjamu peserta gathering yang hadir. Setiap warga mendapat 3 voucher untuk menikmati kuliner gratis. Acara ini kita buat sebagai ungkapan rasa syukur, merayakan penanaman tanaman gamal yang sudah mencapai 20 juta pohon. Ini semua, tidak lepas jerih payah, kerja keras karyawan grup Biomasa. Tidak lepas juga dukungan dan support pemerintah daerah dan masyarakat, kata Direktur BJA Group, Zunaidi saat memberikan sambutan. Dia menjelaskan perusahaan akan sukses jika 3 pilar utama stakeholder yakni investor, pemerintah, dan masyarakat bisa bersinergi. Ini bukti, pencapaian 20 juta, berkat dukungan Bupati Pohuwato, dukungan anggota DPRD dan masyarakat, tegasnya. Zunaidi mengungkap BJA Group memiliki karyawan sebanyak 1.501 orang. Jumlah tersebut terdiri 72% warga Kabupaten Pohuwato, 13% berasal dari Provinsi Gorontalo tidak termasuk Pohuwato. Kemudian, karyawan, dari luar Provinsi Gorontalo 15%. Sehingga praktis 85% karyawan adalah putra-putri Provinsi Gorontalo, ungkapnya. Zunaidi menambahkan BJA Group mengeluarkan anggaran untuk gaji karyawan sebesar 6,8 miliar rupiah per bulan. Ini di luar operasional selain gaji, tambahnya. Dia yakin jumlah dana tersebut mampu menggerakkan perekonomian daerah. Kami berharap perusahaan ini bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Mari kita bangun Kabupaten Pohuwato ini semakin maju, imbaunya. Zunaidi menegaskan BJA Group dalam melakukan operasional tidak melakukan deforestasi tapi reforestasi yakni lahan dibuka segera melakukan penanaman tanaman energi terbarukan. Ini dibuktikan dengan pencapaian ke-20 juta pohon. Sehingga sudah sekitar 4.000 hektare yang sudah ditanam, jelasnya. Dia menjelaskan pohon gamal merupakan bahan baku pelet yang akan diolah menjadi energi baru terbarukan. Tanaman yang ditanam bisa panen 4-5 kali. Satu siklus 4-5 tahun, artinya apa yang kita tanam sampai 20 tahun, jelasnya. Saya secara pribadi juga mewakili pemerintah daerah mendapatkan sebuah kehormatan yang begitu besar dari pimpinan atau segenap pimpinan dan karyawan untuk bisa hadir bersama-sama, yakni dalam hal ini pimpinan dan karyawan, seluruh karyawan BJA, IGL, BTL, untuk hadir dalam sebuah acara yang cukup spektakuler dalam rangka untuk family catering, di mana family catering ini adalah dimaksudkan untuk menghimpun seluruh karyawan
yang bergabung di perusahaan tersebut. Kami tadi sudah mendapatkan laporan singkat dari pimpinan bahwa begitu sangat luar biasa rekrutmen para karyawan yang ada 72% dari 1.500 orang. Ini cukup berpengaruh dan punya dampak dari penurunan angka kemiskinan kami. Yang seperti saya sampaikan, di 2024 kita masih bertengger di 17,11%, dan mungkin dampak dari hadirnya investasi ini punya pengaruh, punya dampak. Dan kita turun 2 digit sampai 15,25%, dan itu pasti dipastikan pengaruh. Tadi status testimoni yang diberikan oleh dua perwakilan yang karyawan kita itu tepat itu, karena memang kami hitung dari tahun ke tahun. Insya Allah ke depannya perusahaan ini bisa bangkit, bisa bersinergi, bisa berkolaborasi dalam rangka untuk peningkatan dari sisi kesejahteraan masyarakat. Kalau kami masyarakat Pohuwato yang merasa itu dari testimoni itu sudah jelas ya, dari kedua perwakilan perusahaan itu, mereka bisa sejahtera dengan keberadaan mereka selaku keluarga besar dari karyawan BCA, BTL dan UGL. Kami memohonkan agar yang dari luar yang dimaksudkan tadi harus melihat secara jelas kondisi yang ada di daerah kami yang tercinta. Ada program rutin santunan, itu kita berikan setiap 3 bulan, itu di setiap desa. Nah, kami ada 15 desa binaan. Setiap desa binaan itu diberikan 10 paket atau 10 penerima. Nah, total 15 desa binaan ini sesuai dengan SK Bupati Pohuwato. Jadi yang menetapkan desa binaan itu adalah SK Bupati. Nah, kami komitmen bahwa kita juga peduli terhadap masyarakat sekitar, bahwa kita memberikan santunan ini setidaknya bisa meringankan saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang memang membutuhkan bantuan. Beasiswa juga, Pak? Beasiswa ini kami sudah canangkan, ya. Kami sudah canangkan di tahun 2024. Ini sebenarnya program sudah kami programkan. Nah, insya Allah nanti mulai Januari 2025 ini akan kami jalankan secara masif. Jadi perlu kami sampaikan, untuk beasiswa ini akan kami berikan ke 15 desa binaan. Satu desa binaan itu akan kami berikan 6 anak untuk tingkat SD. Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing 1 anak. Kemudian SMP itu 3 anak. Kemudian SMA itu 3 anak. Kemudian perguruan tinggi 1 anak. Itu akan kami jalankan per Januari, dan kami juga sudah bersinergi, kami sudah juga komunikasikan secara intens dengan para ayahanda, dengan para kepala desa. Kami akan minta data yang akan diberikan beasiswa itu paling lambat adalah tanggal 15 Desember. Jadi praktis 15 Desember nanti kami sudah punya data. Anak-anak yang diberikan beasiswa sudah masuk di kami. Sehingga nanti di awal Januari kami sudah akan salurkan bantuan beasiswa tersebut ke siswa yang menerima. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.